Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di Indonesia dan di Arab Saudi sekarang juga sudah menunjukkan pukul jam 1.38. Jadi ini pagi ya. Nah, ini adalah video pertama aku. Jadi di video pertama ini aku pengen banget sharing sama teman-teman terkait dengan apa aja syarat kita dan juga bagaimana prosesnya, dan juga mungkin nanti aku bakal spill sedikit terkait dengan apa aja fasilitas kalau kita mau kerja ke Arab Saudi ya. Oke, jadi langsung aja. Mungkin aku akan mulai dari syarat ya. Jadi aku udah buat beberapa note di sini, tapi mungkin nanti kalau misalnya ada informasi yang pengen teman-teman tahu atau yang mungkin aku nggak spill di sini dan teman-teman pengen tanya, boleh ya langsung tanya ke aku. Nah, jadi mungkin di sini kita akan mulai dari syarat dulu ya. Apa aja sih syarat kalau kita pengen kerja ke Arab Saudi? Yang pertama, tentunya kita harus punya ijazah. Nah, ijazah ini apakah harus ijazah S1? Enggak juga ya. Ada temanku juga yang dia lulusan D3 tapi punya STR. Nah, itu juga bisa ya kerja ke Arab Saudi. Nah, yang penting punya STR. Nah, untuk selanjutnya STR yang aktif tentunya. Seperti di Indonesia ya, kalau kita nggak punya STR pasti ya kita nggak bisa kerja gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Kita harus punya pengalaman kerja kerja minimal 1 tahun. Nah, ini mau pengalaman kerjanya di klinik atau rumah sakit. Kalau di rumah sakit apalagi ya, pasti lebih bagus. Kalau teman-teman yang fresh graduate gimana? Yang pengen kerja ke Arab Saudi gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada caranya ya. Nanti melalui LPK itu bisa dibantu untuk apa namanya? Untuk bisa kerja ke Arab Saudi gitu ya. Nah, ini mungkin bisa tanya lebih lengkapnya nanti melalui chat ya, atau bisa juga teman-teman searching beberapa LPK yang memang kalau kita fresh graduate itu masih tetap bisa kerja ke Arab Saudi. Nah, kemudian setelah itu kita nanti bakal mengurus data flow dan memaris. Nah, data flow ini apa? Data flow ini bisa kita sebut sebagai verifikasi keaslian data kita. Jadi nanti dari pihak Arab Saudi, ketika kita sudah mengumpulkan data kita, ijazah, STR, transkrip nilai, kemudian pengalaman kerja, akan dikirim ke Arab Saudi, dan Arab Saudi itu akan memverifikasi ke universitas kita, melalui email ya, kemudian tempat kerja kita sebelumnya, apakah data kita itu asli, kayak gitu. Nah, kemudian Momaris Plus ini apa? Momaris Plus ini adalah bisa kita bilang apa namanya? Ini adalah sistem resmi milik Saudi untuk Komisi Spesialis Kesehatan di sana. Jadi segala registrasi atau pengurusan dari lisensi kita gitu untuk apa namanya, mendapatkan lisensi menjadi perawat teregistrasi di Arab Saudi itu melalui Momaris Plus ini gitu ya, kayak administrasinya gitu ya di Arab Saudi. Nah, kemudian setelah itu, setelah data flow, kemudian Momaris apa? Tentunya paspor. Kalau misalnya teman-teman sudah berniat pergi ke luar negeri harus menyiapkan paspor ya. Kemudian setelah itu sehat. Kalau teman-teman yang pengen banget kerja ke Arab Saudi tapi mungkin memiliki kondisi kesehatan, apa, gangguan kesehatan tertentu, gimana? Mungkin teman-teman bisa melakukan apa namanya, pengobatan. Nanti kalau sudah proses pengobatannya selesai, bisa lakukan medical check up lagi. Kalau sudah dinyatakan sehat 100%, ya bisa ya untuk terbang ke Arab Saudi. Tapi kalau misalnya penyakit-penyakit kronis atau penyakit menular tertentu mungkin agak sulit dan bahkan bisa tidak bisa ya untuk bekerja ke Arab Saudi. Kemudian setelah itu apa? Bahasa. Nah, bahasa ini ya karena kita mau kerja ke Arab Saudi, bagi teman-teman yang bisa bahasa Arab tentunya akan menjadi poin plus. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi nanti apakah harus lancar juga bahasa Inggrisnya? Kalau lebih lancar lebih bagus, tapi kalau nggak bisa ya setidaknya bisa basic dulu untuk ngobrol sama rekan kerja, pasien yang bisa bahasa Inggris, sama dokternya gitu ya. Karena kalau misalnya kita punya pasien, kebanyakan yang ngobrol memang dokter dan pasiennya gitu. Nah, kita sebagai perawat itu biasanya hanya di poin-poin tertentu gitu. Tapi kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku dulu, aku pas di ruangan X-ray, aku harus bisa bahasa Arab. Karena apa? Di ruangan X-ray itu hanya aku dan pasien. Jadi nggak mungkin kita nggak tahu ya atau nggak bisa gitu ya, gimana cara kita ngobrol ke pasiennya gitu. Minimal
Pada saat proses X-ray itu kita ngerti gitu mengarahkan pasien itu bagaimana begitu ya. Nah kemudian setelah itu apa? Lulus ujian prometrik gitu ya. Ada beberapa klinik dan rumah sakit sekarang yang mensyaratkan itu harus lulus ujian prometrik di negara di negara kita. Tapi ada juga yang nanti bisa ujian di Saudi Arabia gitu. Nah ujian prometrik ini bisa dilakukan selama 3 kali ya. Kalau kita nggak lulus ujian pertama, ada kesempatan kedua, ketiga selama memaris kita itu belum expired gitu. Nah kalau di Indonesia akan lebih berbeda karena kalau di Arab Saudi kita nggak lulus sekali itu bisa take ujian lagi selama belum expired. Tapi kalau di Indonesia itu berbayar, dan kalau misalnya nggak lulus yang sekali itu biasanya kayak gini ya, kayak sekali aja nggak lulus gitu dan uangnya udah rugi gitu ya. Nah kalau misalnya di Arab Saudi setidaknya kita kerja dulu dan uang yang kita pakai untuk berangkat ke Arab Saudi itu bisa kita talang. Tapi kalau kita ujian di Indonesia biasanya ya udah gitu, nggak lulus ujian uangnya hangus kayak gitu. Yang selanjutnya itu ya izin orang tua ya. Izin orang tua sama suami itu memang sangat penting ya bagi kita yang ada di rantauan seperti ini, karena ya tanpa izin mereka apalah yang bisa kita lakukan ya. Karena di perantauan itu pasti nggak seindah yang terlihat kadang ya. Nah, jadi izin orang tua dan suami itu sangat perlu. Nah, kemudian setelah itu dana. Nah, kenapa aku pengen bahas dana? Karena apa namanya, kalau teman-teman yang berangkat, dan kebanyakan kita berangkat memang dari LPK begitu ya, dan dari LPK ini bisa nyampe 25 jutaan sampai 30 jutaan lebih gitu ya, karena dari prosesnya gitu ya, sampai kita berangkat ke Jakarta itu tiket ke Jakarta itu kita bayar sendiri, itu nggak include dari semua proses. Dan nanti kalau teman-teman yang harus stay di Jakarta itu bisa ngabisin sampai 3-4 juta sampai berangkat gitu ya. Ini by experience juga berdasarkan pengalaman aku dan juga berdasarkan pengalaman teman aku gitu. Jadi stay di Jakarta juga ya, kita untuk makan sambil nunggu proses semua selesai itu ngabisin banyak uang juga gitu ya. Jadi memang harus financial itu harus disiapkan gitu. Nah, mungkin itu ya untuk syaratnya. Kemudian sekarang gimana prosesnya? Prosesnya itu tahap awalnya mungkin kita harus ikut interview dan seleksi dulu. Jadi nanti dari pihak apa namanya, LPK atau misalnya kita sendiri ya bisa cari orang yang mau mempekerjakan kita di Arab Saudi. Jadi kita interview dulu. Interviewnya pakai apa? Bahasa Arab atau enggak bahasa Inggris? Tapi yang paling sering aku ikutin ya pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah kita sudah interview, kita tunggu sampai dinyatakan lolos. Kalau sudah dinyatakan lolos, biasanya nanti dikasih job offer-nya. Kalau kita misalnya udah setuju dengan job offer-nya ya, dengan gaji, kemudian tempat kerjanya, kemudian apa namanya kontrak kerjanya dan lain-lainnya. Nah, apa namanya? Nanti kayak aku kemarin itu visanya juga ada gitu ya. Karena setelah kita lulus interview, udah dipilih nama-nama yang lulus. Nah, kita kemudian selanjutnya langsung urus proses data flow sama Momaris Plus kita. Nah, setelah kita urus proses data flow sama Momaris kita, nah visanya juga bisa turun walaupun sebelum kita basma. Nah, nanti setelah diverifikasi data kita melalui data flow, kemudian kita registrasi melalui Momaris. Nah, barulah di situ kalau teman-teman yang syarat klinik atau rumah sakitnya itu ujian, ya ikutin prosesnya ya, ujian dulu sampai pas exam baru berangkat. Kalau misalnya yang mau langsung berangkat, kita basma ya. Nanti jadi basma ini kayak verifikasi identitas ya, nanti sidik jari, foto wajah dulu, gitu, foto wajah lagi gitu ya, untuk di paspor sama di visa kita nanti gitu. Nah, kemudian setelah itu apa? Kalau misalnya semua proses sudah selesai, kita bakal tunggu keberangkatan. Nah, untuk tiket dari Jakarta ke Arab Saudi itu gratis dari pihak rumah sakit atau enggak klinik tempat kita bekerja. Tapi kalau misalnya teman-teman yang ada dari daerah lain, kayak aku dari Lombok harus ke Jakarta, jadi kita bayar sendiri ya tiketnya gitu. Nah, itu ya sekilas informasi terkait dengan syarat dan proses kalau kita mau kerja ke Arab Saudi. Tadi aku udah bilang aku mau spill dikit terkait dengan apa aja fasilitas yang dikasih ya. Jadi nanti pada saat kita ke Saudi, jadi kita bakal sampai nih di Saudi, kita bakal apa namanya medical lagi, kemudian ada beberapa
klinik yang kita harus vaksin gitu ya. Nah nanti kita medical, foto lagi, sidik jari lagi atau biometri gitu ya. Nah nanti dibuatin iqomah. Iqomah itu kayak KTP atau syarat ya KTP lah ya, kita bakal tinggal di Arab Saudi dan sebagai apa namanya KTP resmi kalau kita ya kerja gitu ya sebagai perawat di Arab Saudi gitu. Identitas kita, identitas resmi. Nah, kemudian setelah itu kita dapat fasilitas apa aja, akomodasi itu ditanggung, tempat tinggal ya nanti include itu ada ya semuanya ya, dapur, tempat masak, kamar mandi, mesin cuci, kulkas dan lain-lain. Itu sudah lengkap. Kemudian setelah itu transportasi kalau jarak kerjanya itu jauh ya. Tapi biasanya kalau klinik di Arab Saudi atau rumah sakit itu kalau kliniknya atau rumah sakitnya di sini biasanya di depan, belakang atau nggak di samping. Jadi kita bisa jalan kaki nggak perlu pakai transportasi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu asuransi kesehatan. Nah, jadi kalaupun kita sakit, jangan khawatir ya, kita ada tanggungan asuransi kesehatan. Nauzubillah, nauzubillah banget kalau misalnya pun sampai meninggal, itu insya Allah jenazahnya pun sampai ke Indonesia gitu ya. Tapi kita tentunya tidak menginginkan hal itu gitu ya. Nah, apalagi akomodasi, tiket ditanggung, kemudian asuransi kesehatan, transportasi. Nah, kemudian bagi teman-teman yang misalnya suka nih kerja di Arab Saudi, bisa perpanjang kontrak, ya mungkin sampai seumur hidup ya, sampai kita nggak di kick out dari negara Arab Saudi ini, atau enggak kalau teman-teman yang pengen lanjut 2 tahun lagi atau 4 tahun lagi, itu nanti kita dikasih cuti setiap 2 tahun ya, itu nanti tertera di job offer atau kontraknya ya. Biasanya 21 hari. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa nego sebulan, ya mungkin bisa ya, tergantung rumah sakit tempat kita kerja juga, kayak gitu. Nah, mungkin itu aja ya, informasi terkait dengan syarat, proses, dan juga sekilas terkait dengan fasilitas kalau teman-teman mau kerja sebagai perawat di Arab Saudi. Kalau ada yang mau ditanya, teman-teman boleh kok DM aku ya, atau melalui WhatsApp di Instagram aku udah ada, aku cantumin WhatsApp aku. Bagi teman-teman yang penasaran terkait dengan proses atau gimana kerja di Arab Saudi, langsung saja hubungi aku. Oke, sekian dulu untuk video kita perdana ya, video perdana aku hari ini. Semoga teman-teman yang mau kerja diberikan kelancaran dan juga tentunya ridho dari orang tua dan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.